Monggo Pak Ali. Waalaikumsalam. Nah, Dukun kok itu. Iya, aku tahu ya. Dah, begini, Pasukan. begini Kang G. Nah, mungkin tamu-tamunya ini kan sebagai tamu ini harus jangan ditanya, sama sebagai tuan rumah harus mengasih tahu caranya, bukan tanya ke tamu-tamunya begitu Kang. Mohon maaf dulu. Nggih. Hmm, hmm, hmm. Begini, nggih. Ah, begini, bukannya kita ini mungkin nggak tahu secara bagaimana ya. Dengan cara-cara kita ini, cara semen juga tersendiri, mungkin orang lain juga tersendiri. Nah, tapi ini kalau ditunjukkan dengan cara-cara seperti itu, ini ilmu. Nah, bagi orang seperti itu tuh ilmu. Jangan ditunjukkan. Kita punya prinsip beda-beda, sama seperti itu orang. Tapi mohon maaf, saya kalau kayak gitu nggak bisa cara mengapa itu. Cuman kepingin tahu bagaimana caranya. Dengan orang seperti kerasukan tuh termasuk dia itu orang, termasuk dia itu dalam pemikirannya apa kosong, apa ada hal sesuatu yang masuk, akan seperti itu. Ya makanya saya mohon maaf mungkin saya kepingin penjelasannya kados jenengan. Secaranya bagaimana? Nah, kan sama sudah tercantum di situ cara mengobati orang kena kerasukan. Nah, itu. Nah, yeah. Nah, nggih 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 nggih. Nah, hmm, hmm. Ini korupin awal sampai jam setengah telu tak tinggal mulai. Mbak, Amit sewu Nggih. nggih. Pripun Mas? Channelnya apa channelnya? Mbah No Keramat. Ngeten mawon. Bagaimana caranya kita menyikapi atau menangani orang kerasukan? Ini saya serahkan Mbak Sehat itu, Mbak cewek itu. Aku kena. Lah, ayo. Nah, ya Amit sewu nggih. maksudnya itu dengan yang dipermudah, nggak perlu yang di luar seperti yang aneh-aneh secara gini-gini nggak, secara mudahnya saja. Nah, ini ada anu ya, apa? Hmm. Sepengetahuan saya ya, orang yang nggak semua orang bisa ngobati orang kerasukan, Pak Hermawan. Ada yang nyoba pijat, apa namanya? Jempol Pijat kaki. terapi, ya ada. Ada yang Itu di atas bibir, di bawah hidung, tengah-tengah. Kadang ada yang mijit gitu ya. Tapi bukannya sembuh, tambah ngamuk. Dibacain ayat kursi, malah ketawa, bacaanmu keliru, kurang, malah diguyu ngakak. Ono wong kesurupan ngono kuwi, gak kabeh wong iki iso ngobati wong kesurupan, Pak. Nah, kadang-kadang saya ketahui ini ya, saya ketahui sangat mudah loh. Mengobati orang kesurupan sangat mudah. Tergantung itu yang merasuk itu orangnya itu jahat apa Tergantung enggak. orangnya. Tergantung orangnya, Bapak. Iki lho dukun iki lho, wong lanang iki lho. Hmm. Oh. Hmm. Nggih. Nggih. Iya, nggih. Soalnya Kadang-kadang nggih. selama ini nggih, kula niku Nggih. amit sewu pengalaman kula. Waktu kumpul kali kelompok-kelompok indigo kan baru pertama toh.
sudah diajari tentang sil. Terus waktu itu orangnya itu sudah ada 2 tahunan lebih. 2 tahunan lebih kan bukan sil, pager, pager. Nah, Pager. assalamualaikum. Terus mari ngono, kuwi diobati wonge koyok sadar ngono ta wisan. Tapi awake dhewe kan mageri, awake dhewe lemas. Soalnya kan dorong tahu belajar. Ketika yang kesurupan tadi itu nengok ke aku ya aku bilang, Bicara loh kok. "Apa?" Tapi seakan-akan itu nantang, dia tuh langsung datang mau Datangnya gitu ya. ini nyakar gitu loh, mau antang. Tapi aku ya antara takut, enggak aku bilang, maju tak entekno kon tak ngono. No. Mundur-mundur dhewe wedi, mundur golek liyane. Iku sing pernah aku tahu, terus waktu aku meditasi juga kadang ngeliat kayak ada sesuatu benda terbang gitu ya. Kiriman kuwi. Ya aja direkod. Yo, nggak viral nggak. Aja. Wis nah Facebook wis viral, nang kene viral. Kakak. Nggak masalahnya kan aku wis tahu ngerasane to. Wong kadang oke sing penasaran nyacak-nyacak ilmu ngono to, Mas. Deh, iya gak masalah ndur genteng ku bledas wegah aku. Ngoten. Aku sajane nganu lho apa ibaratnya walase polo lek nang nggon kaya ceritane aku kon iki ya turu nang sekolahan. Nang nggone angker wakai kono kebak. Sebelum aku masuk situ tidur di sana ya di mes. Itu gangguannya luar biasa. Tapi sejak aku di situ udah nggak pernah ganggu gitu loh. Pas aku mulai sedino pada diongkra-ongkra kabeh, melayu kabeh, aku diseneni Assalamualaikum. bisu kuwi kan sak nggon. Itu Waalaikumsalam. ini lalu simpan Ake simpan ake iku Pak Kiai ini aku tak wah, aku tak wani. Aku tak menang itu salah. Wis Mbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tas ngaji nih kalau Mas, tas ngaji lagi mari. Ini pertanyaannya berkaitan bagaimana cara mengobati orang kesurupan tuh tadi ya. Iya toh? Gampang nih sebetulnya gampang. Kalau masalah cara itu nomor 27. Yang penting prinsipnya jinnya mau keluar gitu dulu. Nah, bagaimana caranya macam-macam. Kalau yang punya mungkin berkaitan dia basicnya adalah tenaga dalam, ya bisa menggunakan tenaga dalam, bisa. Basicnya dia ru'yah menggunakan ayat-ayat Al-Quran juga bisa. Basicnya hikmah menggunakan hikmah juga bisa. Basicnya itu reiki menggunakan ilmunya reiki juga bisa. Yang penting tahu bahwa ini benar-benar kesurupan gitu, bukan reaksi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah dikala
pasien itu ternyata reaksi bukan kesurupan. Nah, sehingga ketika pasien itu ternyata hanya reaksi bukan kesurupan, ketika dia itu dikeluarkan dengan berbagai macam cara, seolah-olah jek koyok dia masih ada begitu. Jadi dikeluarkan terus tiba-tiba dia seperti masuk lagi. Oh, aku nyai ini. Oh, berarti dikeluarkan lagi. Oh, aku blorong. Keluar lagi. Oh, aku setan gundul. Oh, aku setan ini, setan ini, setan ini. Sampai berkali-kali itu enggak, seperti seolah-olah enggak keluar gitu. Nah, itu sebetulnya bukan kesurupan, tapi itu adalah reaksi. Reaksi itu adalah reaksi yang muncul dari apa ya, bahasanya sing bahasa penak dicerna ya apa ya, reaksi itu adalah reaksi yang muncul dari sugesti yang tersimpan di alam bawah sadar tuh. Bukan khoyali, tetapi lebih kepada reaksi yang tersimpan di dalam alam bawah sadar seseorang. Contohnya ngeten. Apa sing sering lamun ya Pak ya? Contohnya ngeten, contohnya gini. Reaksi itu contohnya gini. Misalnya ada seseorang pasiennya itu sebetulnya stroke ringan. Stroke ringan misalnya kedutan di mata sini misalnya, hanya kewedutan saja. Kemudian dia datang ke salah satu spiritual. Nah, spiritual itu spiritual yang dia nggak belajar gitu. Tegese dia nggak memahami dengan sepenuhnya, sehingga kemudian dia datang ke sana dan di sana dia katakan, "Oh, kamu kena jin ini," begitu. Kemudian ganti lagi ke kemudian pindah lagi ke spiritual lain, "Oh, kamu kesantet." Oh, pindah spiritual lagi, "Oh, kamu kena ini." Pindah ke spiritual lagi, "Oh, kamu kena itu." Oh, kena ini, kena ini, kena ini, kena ini. Akhirnya itu tersimpan di dalam alam bawah sadar dia. Sehingga itu bisa menjadikan seseorang itu reaksi. Itu. Makanya saya selalu saya ketika saya ada pasien yang begitu, itu selalu saya sampaikan bahwa pertama yakini bahwa panjenengan sehat, panjenengan tidak kena santet, tidak kena sihir, tidak kena apa, itu dulu. Sudah. Ini ngopi sampai rokokan nih, makanya sering tak sisih-sisih karena saya lagi ngerokok. Gitu. Hmm. Hmm. Bahkan Mbah No, bagi pengamal-pengamal hikmah itu kalau orang itu kena jin saja ketemu kita aja sudah melayu itu. Nah.
Ya. Eh, anu itu perlunya kita sebagai spiritual, apapun alirannya, baik aliran Jawa, aliran apa, aliran Reiki, aliran tenaga dalam, aliran hikmah, ataupun aliran apapun itu untuk belajar teori. Jadi belajar dengan guru yang benar, belajar kepada guru yang mumpuni, yang benar-benar paham, sehingga nanti tidak menimbulkan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru berkaitan dengan dunia-dunia spiritual. Begitu, khususnya berkaitan dengan dunia-dunia perjinan, perpenyakitan, persantetan, begitu. Mm. Mm. Tidak harus sebetulnya. Penampilan, heeh. Penampilan itu sebetulnya kan hanya wadahnya saja. Bolehlah kita penampilan apa saja. Kalau saya ketemu dengan bolo-bolo yang di salah satu organisasi spiritual, itu malah spiritual keren-keren itu yang mahir-mahir, yang pemahamannya mendalam dan mendasar, itu justru malah mereka itu sawante, gak celana jin, gak kaosan, begitu. Jarang yang pakai, heeh, jarang pakai, eh, malah jarang itu sing gelangan ting grembel terus gawe kalung gede-gede, gawe opo, itu malah jarang ngono kuwi. Rata-rata mereka yang memahami itu malah justru ya apa ya? Enggak anu lah, piye ya, nyantai. Mm-mm. Ya, Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam Salam kenal ya, Waalaikumsalam. teman-teman yang lain. Alhamdulillah nih jadi sambung silaturahim. Baru ketemu nih sama Gus Riza. Kurang lebihnya saya sangat sependapat ya dengan beliau. Bahkan juga beberapa orang-orang yang saya temui itu kebanyakan datang dengan sugesti, yaitu tadi Gus, dengan sugesti, wah aku dipelet nih, wah aku disantet nih, aku dikerjain nih, aku diguna-guna orang nih. Padahal setelah kita mohon sama Allah dengan tata cara kita, dengan pembelajaran yang kita miliki, ternyata tidak ada tuh aura yang berhubungan dengan kegaiban atau jin-jin segala macam. Jadi kan berarti kan cuma sangkaan aja, praduga aja, sugesti aja, yang akhirnya justru malah menjadi bumerang buat dirinya. Nah kalau yang begitu gitu Mbak, biasanya saya akan menyarankan untuk kalau memang sakitnya lambung, betul-betul lambung karena dohiriyah, ya silakan berobat ke bengkelnya, kayak ke rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Karena kalau yang setahu saya, yang awam ini, penyakit itu ada 3 bentuknya. Yang pertama penyakit zohir, kita makanya ada buka klinik, puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya.